Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat bertemu pada kegiatan pertemuan pertama mata kuliah kajian dan pengembangan kurikulum. Nah, ini mungkin merupakan pertemuan kedua kita setelah kegiatan perkenalan kemarin di Prodi. Karena kemarin mungkin perkenalannya masih singkat, kami akan kembali memperkenalkan diri dengan data yang lebih detail. Seperti yang kemarin kita kenalkan ya, nama saya Ana Fitrotunisa. Berikut adalah nomor HP saya yang dapat Bapak Ibu gunakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan perkuliahan atau tentang proses perkuliahan khususnya di pendidikan dasar di nomor 081 391 415659. Kemudian berikut adalah alamat email kami yang dapat digunakan jika ada tugas atau hal-hal lain yang perlu dikumpulkan melalui email dengan alamat ananisa@gmail.com. Kemudian berikut adalah alamat blog kami yang biasa kami gunakan untuk sharing-sharing materi yang digunakan misal saat akan ujian atau materi-materi lain di alamat anafitrotunisa.wordpress.com. Kemudian terkait dengan riwayat pendidikan S1 kami dulu mengambil PGMI ya di UIN Sunan Kalijaga di tahun 2008, kemudian selesai di tahun 2012. Di tahun yang sama kami melanjutkan S2 di prodi PGMI ya, PGSD-nya UIN kalau kita pendidikan dasar, kalau di UIN pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang saat itu masih konsentrasi dan saat itu kami mengambil konsentrasi IPA SD. Kemudian pendidikan S2 kami selesaikan di tahun 2014, kemudian selesai S2 kami bekerja di PGSD UST ini di S1, 1 tahun bekerja, kami alhamdulillah diberi kesempatan untuk melanjutkan studi di S3 dengan prodi pendidikan dasar di UNY dan kami tempuh selama 4 tahun, selesai di tahun 2019. Itu mungkin perkenalan singkat kami, nanti mungkin kita bisa lanjutkan perkenalan-perkenalan lebih dekat lagi saat pembelajaran dilakukan secara sinkronus. Sebelum kami masuk ke materi perkuliahan, kami mengucapkan selamat datang para dewantara muda agar selalu merasa muda ya. Selamat bergabung di Direktorat Pascasarjana Pendidikan UST Yogyakarta. Seperti yang kemarin mungkin dijelaskan oleh kami dan Pak David, bahwa keputusan untuk melanjutkan studi adalah keputusan yang terbaik untuk kita, agar kita selalu di lingkungan yang mana teman-temannya itu senang untuk belajar, long life education, selalu menambah ilmu pengetahuan yang mana nanti bisa pastinya ada dampak positif bagi diri kita pribadi maupun lingkungan sekitar kita. Dan kami selalu berpesan untuk selalu lakukan yang terbaik ya di segala hal, karena kebaikan itu akan kembali ke kita. Begitu juga bagi dewantara-dewantara muda ini, mahasiswa Prodi Digdas, kami harap selalu lakukan yang terbaik, khususnya dalam perkuliahan ya, sehingga nanti
cita-cita yang Bapak Ibu semua inginkan dapat terwujud dengan baik dan sesuai harapan gitu. Kemudian kita lanjutkan ke kontrak perkuliahan. Biasanya yang kita bahas di kontrak perkuliahan adalah sistem atau bagaimana besok kita dalam pengolahan nilai. Ini adalah rancangan sementara yang kita buat terkait dengan pengolahan nilai untuk mata kuliah, kajian, dan pengembangan kurikulum. Dengan bobot UAS 30%, UTS 25%, tugas 35%, dan kehadiran 10%. Tugas kami berikan bobot tertinggi karena ini masih daring, lebih kepada bagaimana tugas yang diberikan, prosesnya secara individu, sehingga kami berikan bobot yang paling tinggi. Namun ini masih bisa didiskusikan bersama jika nanti Bapak Ibu semua tidak setuju atau tidak sepakat dengan pembobotan ini, nanti kita bisa diskusikan untuk memperoleh persentase yang disetujui bersama. Kemudian dengan sistem perkuliahan, selama COVID ini kita sudah masuk semester ketiga ini sudah menggunakan full proses pembelajaran melalui daring dengan berbagai aplikasi. Biasanya di S1 kita menggunakan dua media, yaitu media portal yang dimiliki di UST dan UST memiliki LMS yang disebut dengan Sipedar. Namun untuk pertemuan pertama dan kedua ini, karena proses registrasi dan proses KRS masih berjalan, ada perpanjangan waktu, dan data yang digunakan untuk semester ini belum fix, maka portal dan Sipedarnya belum bisa digunakan. Apalagi untuk mahasiswa baru yang mana masih proses dalam pembuatan NIM dan lain sebagainya. Nanti jika semuanya sudah siap, maka kita akan beralih proses pembelajarannya ke portal dan Sipedar, akan lebih memaksimalkan Sipedar. Kemudian sistem pembelajarannya, pastinya kita proses pembelajarannya berbasis ajaran taman siswa, dan harapannya ajaran-ajaran taman siswa selalu kita sisipkan dalam setiap proses pembelajaran, serta proses pembelajaran yang dilakukan selalu berbasis student center, khususnya juga untuk program magister, pastinya yang lebih aktif nantinya adalah mahasiswanya, seperti itu. Kita lebih kepada sebagai fasilitator, yang mana nanti jika Bapak Ibu semua ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih, maka kita diskusikan bersama. Karena di sini saya yakin malah justru Bapak Ibu semua memiliki pengalaman lebih di pendidikan dasar, karena Bapak Ibu semualah yang langsung terjun ke lapangan. Jadi lebih tahu bagaimana sih proses implementasi pendidikan di sekolah dasar. Jadi nanti proses perkuliahannya kita lebih kepada sharing, lebih kepada apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu kita diskusikan bersama, kita kembangkan bersama, dan harapannya nantinya apa yang kita diskusikan nanti bisa menjadikan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah dasar itu, bisa lebih baik, kualitasnya lebih baik, mulai dari diri kita sendiri, kelas kita sendiri, dan bisa dikembangkan ke lingkungan sekitar. Kemudian terkait tugas akhir. Tugas akhir untuk mata kuliah ini kami rancang yaitu berupa produk ya, karena mata kuliahnya pengembangan gitu ya. Jadi produknya ya bagaimana mengembangkan kurikulum. Lah wujud dari pengembangan kurikulum itu nanti harapannya dituangkan dalam suatu artikel, yang mana kalau sudah dituangkan dalam suatu artikel itu harapannya bisa terpublish dan bisa dibaca oleh banyak orang.
Jadi tidak hanya berhenti hanya di makalah yang akan ditumpuk begitu saja, tetapi kami harapannya nanti kita melakukan suatu pengembangan kurikulum, kemudian pengembangan itu kita tuangkan ke sebuah artikel dan harapannya bisa diterbitkan di jurnal agar nanti selain untuk dokumentasi, tapi kita juga bisa sharing ilmu untuk khalayak umum secara nasional maupun internasional. Nah, karena ini mata kuliahnya adalah pengembangan kurikulum, maka nanti artikelnya lebih kepada bagaimana pengalaman Bapak Ibu semua terkait dengan pengembangan kurikulum yang telah dilakukan di sekolah masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum terjun ke dunia sekolah dasar, maka nanti artikelnya bisa analisis atau pengembangan yang disesuaikan dengan harapan masing-masing. Misalkan jika suatu saat Bapak Ibu semua memiliki sekolah atau membangun sekolah, itu mungkin kurikulum yang ingin Bapak Ibu implementasikan itu yang ideal yang seperti apa, itu nanti bisa dirancang dan rancangannya bisa dituliskan di artikel. Jadi tidak harus full implementasi di SD, tetapi cita-cita kita, benak-benak keinginan kita untuk mewujudkan sekolah dasar yang bagus, sekolah dasar yang ideal itu menurut Bapak Ibu seperti apa gitu. Nah, targetnya nanti saat UTS draftnya sudah final, kemudian nanti harapannya saat UAS itu sudah bisa diterbitkan ya di jurnal dan diusahakan terakreditasi Sinta agar bisa diakui. Nah, nanti kalau memang benar-benar di UAS itu bisa diterbitkan, nilainya pokoknya sudah bisa A gitu ya, karena sudah berhasil benar-benar mengembangkan kurikulum dengan wujud nyata seperti itu. Jadi nanti meskipun di pertemuan-pertemuan lainnya kita membahas tentang kajian-kajian kurikulum, harapannya nanti di sela-sela pembahasan itu kita membahas tentang rancangan kurikulum yang Bapak Ibu akan kembangkan sebagai tugas akhir dari semester ini. Mungkin minggu depan bisa mulai dari bagaimana menyusun judulnya, atau menganalisis bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ingin dikembangkan di suatu kurikulum. Nah, ini ada beberapa contoh artikel yang bertemakan tentang pengembangan kurikulum. Misalkan ada artikel dengan judul Inovasi Kurikulum Sekolah Berbasis Alam. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sekolahnya itu terintegrasi dengan alam, sekolah-sekolah alam. Nah, seperti apa melakukan inovasi dari kurikulum nasional, kemudian diintegrasikan ke sekolah alam. Ini bisa diangkat karena sekarang juga proses pembelajarannya banyak yang SD seperti Salam ya, sekolah alam itu banyak orang-orang kota yang merindukan bagaimana sih anak didik kita itu senang, cinta terhadap alam, sehingga berbasis alam ini diintegrasikan melalui kurikulum-kurikulum khususnya di SD. Kemudian ada juga artikel lain yang mengembangkan kurikulum berdasarkan pendidikan karakter. Pastinya ini didasarkan atas analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan bahwa pendidikan karakter ini sangat penting untuk disisipkan melalui proses pembelajaran dan misal di sekolah Bapak Ibu semua intens lebih fokus terhadap pendidikan karakter, maka pendidikan karakter ini bisa disisipkan, dikembangkan melalui kurikulum yang ada. Nah, ini bisa nanti dikembangkan. Kemudian ada juga pengembangan kurikulum yang terintegrasi antara pendidikan kurikulum dengan perangkat berbasis subjek spesifik pedagogi. Harapannya untuk revolusi mental. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu semua. Kira-kira kalau yang belum dikembangkan ya, Bapak Ibu semua di sekolah Bapak Ibu semua itu membutuhkan kurikulum yang dikembangkan seperti apa. Misalkan Bapak Ibu ada di wilayah pesisir, mungkin akan mengembangkan pengembangan kurikulum berbasis maritim atau
di daerah pesisir itu dibutuhkan pengembangan kurikulum yang seperti apa, atau misalkan ada pengembangan kurikulum di suatu wilayah yang notabene mereka itu berasal dari berbagai macam penjuru, maka bisa dikembangkan berbasis multikultural seperti yang ada di judul artikel yang keempat, pengembangan kurikulum multikultural di SDIT, Sahabat Alam lah. Nanti Bapak Ibu semua bisa sharing nih apa yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah terkait pengembangan kurikulum atau rencana Bapak Ibu semua yang ingin mengembangkan sekolah dasarnya kira-kira yang ideal yang seperti apa. Ini juga ada contoh lain, ada pengembangan kurikulum yang diharapkan pembelajarannya bisa lebih efektif. Berarti ini analisis kebutuhannya, pembelajarannya belum efektif, maka perlu pengembangan kurikulum yang lebih efektif lagi. Atau mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan sharing proses pembelajaran selama COVID ini itu kurikulumnya dikembangkan seperti apa. Misalkan pengembangan kurikulum di masa COVID di SD, misal itu bisa Bapak Ibu ceritakan kurikulumnya itu disederhanakankah, disesuaikan dengan karakter siswa kah, disesuaikan dengan keadaan menggunakan digital kah. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa sharing melalui dituliskan di artikel terkait kurikulum yang diimplementasikan. Atau misalkan di lingkungan Bapak Ibu lebih mengutamakan tentang budaya lokal, maka Bapak Ibu bisa sharing bagaimana menginovasi kurikulum berbasis budaya lokal. Atau mungkin Mas Fajar ada di sekolah internasional, mungkin bisa jadi integrasi antara kurikulum internasional. Misalkan bagaimana modifikasi kurikulum Cambridge mungkin dari luar gitu ya dengan sekolah SDIT atau Cambridge dengan kurikulum nasional, kurikulum 2013. Nah, bagaimana modifikasinya itu nanti bisa di-sharing-kan. Atau mungkin Bapak Ibu semua sekolahnya memiliki atau dijadikan sebagai sekolah adiwiyata. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kurikulum berbasis adiwiyata nanti bisa di-sharing-kan juga melalui artikel. Dan ini contoh artikel terakhir adalah contoh artikel yang pernah kami tulis juga bersama mahasiswa terkait dengan modifikasi kurikulum untuk sekolah inklusi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, nanti Bapak Ibu dalam mengembangkan disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu mengajar, yang belum mengajar disesuaikan dengan angan-angan Bapak Ibu semua ingin memiliki SD yang seperti apa menurut gambaran Bapak Ibu semua. Ini gambaran untuk tugas akhir yang mungkin meskipun masih berarti kan 16 pertemuan, masih 16 minggu, tapi bisa dicicil mulai dari sekarang. Dan kenapa juga kita menggunakan proses pembelajaran yang berbasis produk, ini nanti harapannya dapat membantu Bapak Ibu semua dalam menulis artikel. Ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu nantinya pastinya saat jenjang karirnya jadi menjadi guru ya. Kadang kan kendalanya itu penulis. Lah sekarang kita mulai dari sekarang untuk membiasakan menulis. Di samping itu untuk akreditasi besok prodi juga kita membutuhkan karya-karya mahasiswa beserta dosen yang diakui sebagai karya prodi. Jadi nanti saat menulis ini kita tulis bersama nama Bapak Ibu dan nama saya sebagai pengampunya, sebagai penulis kedua nanti agar artikel-artikel yang bisa kita publish itu bisa juga besok membantu proses akreditasi prodi kita. Lebih dari itu, pastinya pengalaman menulis ini akan membantu Bapak Ibu semua untuk upgrade ilmu pengetahuan. Nah,
Kita lanjutkan, berikut adalah bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Beberapa bahan kajian yang akan kita pelajari antara lain yaitu tentang konsep dasar kurikulum. Kemudian di pertemuan kedua kita akan membahas tentang kedudukan kurikulum dalam Sisdiknas, MBS dan pembelajaran. Di pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang pengembangan dan struktur kurikulum SD. Kemudian di pertemuan keempat kita akan membahas tentang landasan filosofis SD, dilanjutkan dengan perencanaan kurikulum. Kemudian di pertemuan ke-6 dan ke-7 kita akan membahas pola organisasi, materi pada mata pelajaran IPA dan IPS. Kemudian pertemuan 8 itu adalah UTS. Bahasan kajian setelah UTS kita akan melanjutkan membahas tentang bagaimana pola organisasi materi di mata pelajaran bahasa, matematika, PKN, SBDP, dan bagaimana pola integrasi di pembelajaran tematik integratif. Dan kita lanjutkan di pertemuan 14 dan 15 yaitu tentang bagaimana mengevaluasi kurikulum di SD sampai kepada pengembangan silabus dan RPP serta diakhiri UAS pada pertemuan ke-16. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nanti jika ada masukan dari Bapak Ibu semua, misalkan dalam bagian kurikulum kita lebih memerlukan kajian-kajian apa yang akan Bapak Ibu inginkan, ternyata belum ada nih di bahan kajian kita, nanti ini kita masih fleksibel. Bapak Ibu bisa mengusulkan misalkan bahan kajian kurikulum yang Bapak Ibu perlukan, namun belum ada di sini, nanti kita bisa tambahkan dan kita bisa diskusikan bersama pada forum perkuliahan, kajian, dan pengembangan kurikulum ini. Terkait dengan referensi apapun terkait dengan kurikulum yang relevan dapat kita gunakan untuk proses pembelajaran pada perkuliahan ini. Namun, kalau kita melihat buku-buku induk dari kurikulum, kita bisa melihat pembelajaran atau materi-materi kurikulum di bukunya. Sebetulnya yang paling sering digunakan adalah bukunya Hilda Taba ya, tentang Curriculum Development Theory and Practice. Kemudian bagaimana untuk pengembangan, penelitian pengembangan itu bisa dikembangkan, nanti kita bisa melihat penelitian pengembangan atau langkah-langkah bagaimana kita bisa mengembangkan di bukunya Dick and Carey, yaitu tentang Systematic Design of Instruction, atau menggunakan bukunya Book and Goal atau pengembangan-pengembangan lain. Jadi intinya kita open minded ya. Jadi apapun yang bisa kita ambil ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, kita bisa gunakan pada pembahasan di perkuliahan ini. Termasuk mungkin jika Bapak Ibu akan menggunakan referensi kurikulum yang sudah diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu, itu akan lebih baik kita kaji agar bisa mungkin diperoleh masukan atau untuk perbaikan yang lebih ke depannya. Baik, Bapak Ibu, nanti sesi masukan dan sesi tanya jawab akan kita lanjutkan saat kita melakukan proses sinkronus setelah pemaparan materi berikut ini. Kami akan lanjutkan memaparkan tentang materi di pertemuan pertama, yaitu tentang konsep dasar kurikulum. Pastinya Bapak Ibu semua sudah tidak asing ya tentang kurikulum. Ini hanya mengingatkan kembali atau mempertajam kembali apa yang sudah Bapak Ibu pastinya kuasai, malah justru sudah diimplementasikan dalam kesehariannya dalam mengajar gitu ya. Setiap hari selalu berkecimpung dengan kurikulum. Namun untuk mempertajam lagi, kita bahas lagi terkait dari awal tentang kurikulum.
Seperti yang telah Bapak Ibu ketahui, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kerur yang berarti tempat berpacu. Jadi awalnya istilah kurikulum itu digunakan di dunia olahraga yang mana diartikan kurikulum itu jarak ya, jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dia start sampai ke finish. Nah, dalam perkembangannya, istilah kurikulum ini digunakan pada bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, kurikulum ini diartikan kalau disesuaikan dengan pengertian awal, diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar atau oleh seorang siswa mulai dia masuk ke bangku sekolah, meskipun nanti kurikulum itu tidak hanya di formal ya, melalui masuk ke pendidikan, sampai akhir dari suatu pendidikan itu endingnya pengen jadi apa, proses pelaksanaannya seperti apa, bagaimana melaksanakan, itulah sebetulnya kurikulum. Atau kurikulum secara keseluruhan dapat diartikan sebagai panduan tertulis yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah. Apa saja yang ada di kurikulum? Setidaknya kurikulum terdiri dari 4 aspek atau 4 bagian, yaitu ada tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Jadi saat kita akan mengajar, kita harus benar-benar menguasai kurikulum yang diimplementasikan. Agar kita tahu saat kita mengajar, itu untuk apa sih? Apa yang harus dimiliki oleh siswa saat mengajar atau tujuannya itu biar apa sih mereka? Itu harus kita kuasai dulu agar saat pelaksanaannya tujuan yang hendak dicapai yang sudah dituliskan dari kurikulum itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian bagaimana cara mencapai tujuan itu? Pastinya kurikulum memiliki isi. Untuk mencapai tujuan itu nanti bagaimana isi dari materinya, bagaimana pelaksanaannya, itu semua ada di kurikulum. Kemudian bagaimana bahan-bahannya, materinya apa saja, itu masuk dalam bahan pelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan yang ingin disampaikan, ingin dicapai, kurikulum juga memiliki aspek cara yang digunakan dalam penyelenggaraannya. Apakah harus menggunakan discovery learning, apakah harus student center, apakah harus teacher center, apakah harus melalui eksperimen, apakah harus melalui membaca buku, dan sebagainya. Caranya itu semua ada tertuliskan di kurikulum. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa contoh isi dari kurikulum 2013 yang saat ini diimplementasikan di Indonesia. Nah, sebelum kita membedah ya kurikulum yang ada di kurikulum 2013 yang sedang diimplementasikan, mungkin kita bisa flashback. Kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah KTSP. Nah, kenapa kurikulum ini dirubah? Mungkin Bapak Ibu masih mengingat ya, kurikulum 2013 ini dirubah saat Menteri Pendidikan kita yaitu Anies Baswedan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah membaca tulisan Anies Baswedan yang berjudul Darurat Pendidikan Indonesia, seperti itu, yang mana secara eksplisit tersampaikan bahwa kenapa kurikulum 2013 dirubah di samping menyesuaikan perkembangan zaman, kurikulum dari KTSP dirubah menjadi kurikulum 2013 itu salah satu aspek diantaranya yang dikatakan sebagai daruratnya Indonesia yaitu pada bidang karakter. Jadi Anies Baswedan menyampaikan bahwa karakter yang ada di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Contohnya apa? Contohnya proses pembelajaran yang dilakukan seolah-olah berjalan lancar. Lulus semua, nilainya bagus semua, nilainya 100 semua, agama 100, PKN 100.
IPA 100, matematika 100. Tapi 10 tahun berikutnya ternyata setelah dievaluasi dari 100-100 itu sampai ke dunia kerja, sikapnya dia berani melakukan korupsi tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui, tidak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, tidak mencerminkan apa yang sudah ia dapat dalam dunia pendidikan. Sehingga itu adalah sebetulnya tamparan bagi kita, seorang pendidik harus lebih lagi ekstra untuk lebih mengedepankan proses sikap terhadap anak didik kita. Sehingga saat melakukan perubahan kurikulum 2013 itu aspek yang harus ditekankan yaitu lebih kepada aspek sikap yang seimbang dengan pengetahuan yang dimiliki serta keterampilan yang ada. Nah, bagaimana perubahan-perubahan yang ada mungkin Bapak Ibu sudah lebih ya menguasai tentang kurikulum ini, kita bisa gali ada di Permendikbud nomor 20 sampai 24 ya tahun 2016. Mulai dari lulusannya pengen jadi apa sampai kepada nanti proses penilaiannya itu semua ada di Permendikbud nomor 20 sampai 24. Permendikbud nomor 20 tahun 24 mungkin Bapak Ibu juga pastinya sudah memahami berisi tentang standar kompetensi lulusan. Di Permendikbud tersebut disampaikan bahwa standar kompetensi lulusan ialah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi disampaikan di sana 3 hal yang perlu kita siapkan untuk lulusan pendidikan dasar dan menengah adalah baik sikapnya, baik pengetahuannya, serta baik keterampilannya. Saat kita mengajar di SD, dimensi sikap apa yang harus dimiliki seseorang saat lulus SD, itu semua juga diatur pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Di sana disebutkan bahwa siswa yang lulus SD, sikapnya itu harus memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, peduli, tanggung jawab, pembelajar sepanjang hayat, dan sehat jasmani rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Sehingga saat kita mengajar, sebisa mungkin kita bisa menginternalisasikan, menyisipkan sikap-sikap ini agar besok saat siswa kita lulus dari SD, sikap-sikap ini benar-benar betul-betul tercerminkan untuk lulusan SD itu sendiri. Bagaimana dengan dimensi pengetahuan untuk lulusan SD? Pada Permendikbud nomor 20 tersebut disebutkan juga seseorang jika lulus SD harapannya memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks sendiri keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Nah, ini nanti yang diturunkan kalau kita melakukan pemetaan diturunkan menjadi berbagai materi-materi penjabaran-penjabaran yang ada di tiap mata pelajaran bidang studi. Nah, tadi nanti kita bisa melihat bagaimana polanya nanti untuk setiap mapel dan implementasinya pada aspek pengetahuan ini. Faktual di IPA itu apa? Konseptual di IPA itu seperti apa? Prosedural di IPA itu seperti apa? Nanti kita bisa analisis lebih ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu bagaimana dengan dimensi keterampilan untuk lulusan SD? Di Permendikbud nomor 20 disebutkan
Seseorang yang lulus SD harapannya mampu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa saat kita mengampu siswa SD, harapannya ketiga aspek ini selalu diinternalisasikan dan diaplikasikan dalam proses pembelajaran agar saat lulus mereka sesuai dengan keinginan pemerintah, yang mana kompetensi lulusan yang dimiliki siswa SD seperti yang tadi kita pelajari di 3 aspek tersebut. Kemudian dilanjutkan di Permendikbud nomor 21 yang berisi tentang standar isi, ada 8 standar nasional pendidikan. Di sana ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan sampai kepada standar penilaian pendidikan, semua sudah diatur di Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, harapannya saat kita mengelola sekolah, saat kita melakukan proses pembelajaran, harapannya semua aspek itu disesuaikan dengan Permendikbud yang sudah diatur oleh pemerintah. Di Permendikbud nomor 21 tentang standar isi juga disebutkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang tadi di depan, aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa itu bagaimana? Untuk mencapai sikap bagaimana? Untuk mencapai pengetahuan bagaimana? Untuk mencapai keterampilan bagaimana? Itu semua sudah diatur oleh Permendikbud nomor 21 tahun 2016, sehingga harapannya saat kita melakukan proses pembelajaran, ya aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai yang tertuang di sini. Atau lebih kepada di sini disebutkan bisa mengimplementasikan pendekatan saintifik, yaitu 5M dalam proses pembelajaran. Bagaimana juga dengan kriteria pelaksanaan pembelajaran? Itu juga tertuang di standar proses yang ada pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Harapannya saat kita mengajar, itu pembelajarannya harus interaktif, harus mampu memberikan inspirasi kepada anak didik, harus bisa menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik sampai kepada mampu meningkatkan efektif dan efisien ketercapaian kompetensi lulusan. Jadi harapannya pembelajarannya juga bisa memberikan ruang yang cukup untuk kemandirian, untuk meningkatkan bakat, minat, pengembangan fisik, serta psikologis peserta didik yang kita ampu. Karakteristiknya seperti apa? Itu juga sudah lengkap disampaikan tertuang pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Di Permendikbud tersebut disebutkan bahwa proses pembelajaran yang kita lakukan harus berbasis dengan pendekatan ilmiah, harus terimplementasi secara tematik terpadu, bisa menggunakan model pembelajaran discovery, inquiry, bisa menggunakan proses pembelajaran berbasis kontekstual, bisa menggunakan model pembelajaran berbasis project based learning maupun problem based learning, agar pembelajarannya bisa mewujudkan seperti yang tadi disampaikan di depan, agar inspiratif, agar kreatif, agar mampu menjadikan anak seperti yang disebutkan di SKL, bisa jujur, bisa berkarakter, dan lain sebagainya, maka pembelajarannya harus juga mencerminkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, nanti pastinya Bapak Ibu juga semua sudah melihat ya standar proses. Kalau kita dilihat di Permendikbud, kita bisa lihat di halaman 11, penilaiannya juga ada di halaman 13, sampai kepada bagaimana kita bisa menilai aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, semua diatur pada Permendikbud nomor 23
tahun 2016. Sedangkan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap kelasnya ada di Permendikbud nomor 24 tahun 2016, meskipun saat COVID ini juga pemerintah setelah memberikan ya panduan kurikulum tanggap COVID, yang mana ada penyederhanaan kompetensi inti dan kompetensi dasar disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, sekarang kita diskusikan bersama. Pastinya Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman lebih ya dalam mengimplementasikan kurikulum. Mari kita diskusikan. Menurut Bapak Ibu, sebetulnya apa sih fungsi kurikulum? Kemudian apakah kurikulum itu hanya di pendidikan formal? Apakah pendidikan non formal dan informal memerlukan kurikulum? Mengapa kira-kira? Nanti Bapak Ibu sampaikan pemikiran dan pendapatnya melalui diskusi kita. Kemudian Bapak Ibu juga mohon sharing terkait dengan implementasi kurikulum di SD saat ini itu di lapangan seperti apa dan bagaimana konsep kurikulum yang ideal menurut Bapak Ibu semua. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita dengan diskusi. Selamat berdiskusi. Sampai bertemu di forum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.